Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 15 di bulan November ya 2023, dan seperti biasa tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan di 1,42% ya, dan tentu saja ini efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumbinya di sini guys. Kalau kita lihat ya, untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan di 2,46%. Nanti untuk lebih lengkapnya kita lihat di grafiknya ya. Kemudian untuk Ethereum juga mengalami penurunan di 3,27%. Untuk BNB ini masih hijau tapi tipis ya di 1,2%. XRP turunnya lebih tajam ya di 5%. Kemudian untuk Solana ini masih menunjukkan adanya kenaikan, tapi kalau kalian lihat di grafiknya sempat terjadi penurunan ya. Dan beberapa altcoin kalau kalian lihat di grafiknya ya, di mini grafiknya di sini terlihat perubahannya sempat turun kemudian recovery lagi, dan kita akan coba lihat nanti di beberapa altcoin ya untuk grafiknya pergerakannya seperti apa ya untuk penurunannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba harga dari beberapa altcoin dan juga Bitcoin ini turun meskipun ada beberapa altcoin yang sudah recovery guys. Oke. Jadi kita sudah mencoba untuk mengambil beberapa informasi ya yang berpotensi yang mengakibatkan beberapa altcoin ini turun. Nanti kita akan bahas di infonya hari ini, jadi kalian tetap stay tune aja. Kemudian untuk Fear and Greed Index terlihat di sini guys mengalami penurunan ya untuk poinnya, di mana sekarang posisinya ada di 71 meskipun masih greed. Ini cukup lumayan ya penurunannya jika kita bandingkan beberapa hari yang kemarin ya. Sempat kemarin di 75 dan sebelumnya di 77. Dan ini menunjukkan memang ada sedikit kekhawatiran ya dari para investor, karena kalau kita lihat dari pergerakan grafik yang sudah ada, ini tampaknya memang gas ya ataupun kekuatan untuk bisa naik lagi kayaknya memang agak berat, dan sebagian besar pasti menunggu untuk koreksi dulu, dan sebagian besar pula para investor juga sedang mengambil taking profitnya ya. Disusul beberapa informasi yang mungkin kurang bagus ya untuk Bitcoin dan beberapa aset beresiko lainnya guys. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat di sini guys, sesuai yang sudah kita informasikan kemarin dan kita prediksikan ya. Jika nanti terjadi atau ada info ataupun news yang kurang baik ya untuk Bitcoin, maka karena ini naiknya sudah tinggi, efeknya akan cukup signifikan guys. Dan ini terjadi ya hari ini, dimana kemarin untuk close candlenya itu memang masih di atas MA20 untuk time frame daily-nya. Tapi kalau kita lihat sempat terjadi shadow ya dan menyentuh harga di 34.800-an. Dan kita lihat aja apakah MA20 ini masih menjadi titik support yang kuat ya untuk mempertahankan harga dari Bitcoin ini. Dan ini tergantung dari beberapa hal ya, mungkin dari perkembangan terbaru dari Bitcoin Spot ETF ataupun beberapa data-data ekonomi yang akan rilis beberapa minggu ataupun hari ke depan guys ya. Nah, yang pertama kalau kita lihat di sini tampaknya ya, kalau kita lihat dari pergerakan grafiknya ini bisa dibilang agak riskan ya. Dan terlihat di sini untuk tekanan jualnya masih bisa dibilang besar ya. Jadi ada kemungkinan untuk bisa turun lagi guys. Dan sesuai yang sudah kita rekomendasikan untuk DCA, kalian bisa tunggu di harga sekitar 33.000 ya, tepatnya di sini. Atau untuk lebih konservatif lagi, kalian bisa tunggu di sekitar harga 31.500 guys ya. Dan untuk kemarin yang mengikuti DCA di sekitar 35.000 ya, mungkin sekarang sudah tersentuh dan kalian pertahankan aja di situ. Tapi ingat, kalau kalian mengambil DCA jangan selalu all in ya. Kalian gunakan secara parsial. Jika nanti ada kesempatan atau koreksi lebih lanjut, kalian bisa masuk lagi di harga yang lebih murah guys. Oke, jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya seperti yang tadi saya bilang ya, kenapa kok bisa turun? Kita sudah kumpulkan beberapa informasi. Yang pertama ya, kita lansir dari harianwatcher.guru ya. Dan ini berhubungan dengan inflasi Amerika Serikat, di mana di sini diinformasikan data yang rilis itu 3,2% ya untuk penurunannya. Jadi dalam sebuah peristiwa yang tentu saja disambut baik ya oleh para pembuat kebijakan, di mana inflasi Amerika Serikat telah turun menjadi 3,2%. Dan memang ya, data Consumer Price Index CPI Biro Statistik Tenaga Kerja atau BLS telah menunjukkan penurunan tingkat tahunan untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir setelah tingkat inflasi bulan September yang mencapai 3,7% guys. Perkembangan
Pertemuan ini tentu saja merupakan hal yang positif ya bagi Federal Reserve. Selain itu, hal ini juga menunjukkan potensi berlanjutnya tren penurunan dengan inflasi yang terus melambat selama beberapa bulan terakhir ini. Selain itu, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa harga-harga hanya naik 0,1% ya dibandingkan bulan lalu guys. Inflasi Amerika Serikat turun untuk bulan Oktober ini untuk pertama kalinya ya dalam 3 bulan setahun terakhir ini, di mana Federal Reserve telah memberlakukan kampanye pengetatan selama setahun untuk memerangi inflasi yang terus meningkat. Upaya ini telah menghasilkan kenaikan suku bunga, dan sementara inflasi tetap menjadi metrik utama dalam tindakan The Fed di masa depan terkait kampanye yang sama. Namun data untuk bulan Oktober tampaknya menunjukkan arah yang benar guys. Menurut data yang dirilis hari ini ya, inflasi Amerika Serikat turun menjadi 3,2%, turun dari level 3,7% yang tercatat di bulan September. Selain itu ya, tren turun menandakan penurunan pertama dalam 3 bulan, dan selain itu data ini akan sangat mempengaruhi pertemuan kebijakan The Fed yang akan diadakan pada bulan Desember nanti. Angka inflasi Amerika Serikat tetap stabil di 3,7% selama 2 bulan terakhir. Namun inflasi bulan ini adalah yang terendah ya, yang pernah tercatat di negara ini sejak Juli, ketika tingkat inflasi berada di angka 3,2%. Meski begitu, tingkat inflasi telah menunjukkan penurunan yang stabil sejalan dengan tindakan Federal Reserve. Bulan April dan Mei mencatat tingkat inflasi di atas 4% guys. Sebaliknya ya, data menunjukkan bahwa harga inti tanpa memasukkan makanan dan energi telah naik 0,3% dari bulan September. Sebagai perbandingan, Stepmer melihat harga-harga naik 0,2% dari bulan sebelumnya, yang menunjukkan tren yang sedang berkembang, dan pada akhirnya angka-angka seperti ini akan menjadi sangat penting ya untuk menginformasikan keputusan suku bunga The Fed berikutnya guys. Dan Bank Sentral Amerika Serikat akan bertemu pada 12 dan 13 Desember untuk terakhir kalinya di tahun 2023 nanti guys. Oke. Kemudian selanjutnya ya, kalau kita lihat di sini sesuai dengan yang dilansir dari Bitcoinis ya, diinformasikan bahwa BlackRock ini mengeluarkan semacam peringatan gitu guys, dan dia bilang bahwa stablecoin USDT dan USDC ini bisa membuat Bitcoin beresiko guys. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi BlackRock sebagai manajer aset terbuka di bidang keuangan tradisional ini telah menyoroti potensi risiko yang terkait dengan stablecoin bagi para investor yang sedang mempertimbangkan dana yang diperdagangkan di bursa ETF iShares Bitcoin Spot yang diusulkan oleh BlackRock ini guys. Nah, terlepas dari keterlibatan BlackRock yang signifikan ya dalam industri kripto seperti mengejar ETF spot Bitcoin dan mendaftarkan Trust Ethereum, BlackRock sekarang menekankan kekhawatiran mengenai dampak fluktuasi harga stablecoin terhadap kinerja ETF. Jadi menurut laporan terbaru ya, manajer aset menunjukkan potensi ketidakstabilan stablecoin seperti Tether USDT ya, dan juga Circle USDC yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang setara dengan aset atau mata uang tertentu. Dan biasanya ini adalah dolar Amerika Serikat guys. Nah, BlackRock menyoroti bahwa kejadian-kejadian di masa lalu telah menunjukkan bahwa aset-aset digital ini dapat mengalami pergerakan harga yang signifikan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi nilai dari Bitcoin itu sendiri. Kekhawatiran ini berasal dari insiden yang melibatkan operator Tether pada 17 Februari 2021 lalu ya, dan 15 Oktober 2021, di mana tindakan hukum diambil karena klaim palsu tentang cadangan mereka yang tidak sepenuhnya didukung oleh dolar Amerika Serikat guys. Akibatnya, Tether menghadapi hukuman dan pembatasan. Selain itu ya, pada 10 Maret 2023, USDC mengalami deviasi dari patokan $1 guys ketika terungkap bahwa sebagian dari cadangannya disimpan di Silicon Valley Bank setelah bank tersebut masuk ke dalam kurator Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC ya, di mana insiden ini menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas dan keandalan stablecoin. Kemudian BlackRock menyatakan ya bahwa meskipun Trust tidak berinvestasi dalam stablecoin, namun tetap dapat terpapar ya pada resiko yang ditimbulkan oleh stablecoin untuk pasar Bitcoin dan pasar aset digital lainnya. BlackRock menyimpulkan bahwa eksposur tidak langsung terhadap stablecoin dapat menimbulkan risiko yang signifikan bagi investor dalam ETF Bitcoin, mengingat potensi volatilitas, kesulitan operasional, kemungkinan praktik manipulasi, dan tantangan regulasi yang terkait dengan stablecoin guys. Pengungkapan oleh BlackRock menekankan sifat risiko yang kompleks dan terus berkembang di pasar mata uang kripto, menyoroti pentingnya kesadaran investor mengenai aset dasar produk keuangan yang terkait dengan mata uang digital. Jadi dari pernyataan dari BlackRock ini ya, tampaknya sedikit menggoyang harga, dan itu terlihat dari pergerakan Bitcoin dan juga beberapa altcoin yang lain meskipun cuma menggoyang ya. Artinya di sini harganya tetap naik meskipun sempat
sempat terjadi penurunan. Kalian bisa cek di beberapa altcoin ya. Dan tentu saja kekhawatiran seperti ini wajar timbul karena melihat dari histori yang sudah ada ya. Tapi kita lihat nanti seperti apa ke depannya, apakah memang benar ya stablecoin ini bisa mempengaruhi harga dari Bitcoin itu ke depannya, karena ini cukup menarik untuk diikuti guys ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, diinformasikan bahwa perusahaan Cina mengumumkan akan menginvestasikan 100 juta dolar ya dalam bentuk Bitcoin dan juga Ethereum guys. Jadi perusahaan Cina yang bernama Boya Interactive mengumumkan bahwa mereka berencana untuk berinvestasi dalam mata uang kripto, terutama Bitcoin dan Ethereum, asalkan tidak melebihi 100 juta dolar. Meskipun Cina mempertahankan sikapnya yang melarang Bitcoin dan mata uang kripto, adopsi kripto ini terus meningkat guys. Pada titik ini ya, Boya Interactive, salah satu perusahaan game terbesar di Cina dan juga di perdagangan di bursa saham Hong Kong, membuat pernyataan resmi bahwa mereka berencana untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, terutama Bitcoin dan Ethereum, asalkan tidak melebihi 100 juta dolar dalam waktu 1 tahun. Langkah Boya Interactive ini dianggap sebagai indikator bullish bahwa investor institusi semakin tertarik ya untuk berinvestasi di aset digital dan untuk pasar mata uang kripto. Dalam pernyataannya, perusahaan menyatakan bahwa mata uang kripto yang akan dibeli adalah Bitcoin, Ethereum, USDT, dan USDC guys. Mata uang kripto yang akan dibeli berdasarkan otorisasi pembelian haruslah mata uang kripto yang dikeluarkan oleh direksi dengan likuiditas pasar yang baik, kapitalisasi pasar yang besar, dikenal luas oleh pasar, dan memiliki nilai kepemilikan yang relatif jangka panjang. Saat ini ya, masing-masing sekitar 45 juta dolar diperkirakan akan digunakan untuk membeli Bitcoin dan Ethereum. Dan tidak lebih dari 10 juta dolar diperkirakan akan digunakan untuk membeli Tether dan juga USDC. Dalam pernyataan di bulan Agustus ya, perusahaan ini juga menyatakan bahwa mereka mengalokasikan anggaran sebesar 5 juta dolar untuk investasi mata uang kripto. Namun perusahaan semakin terlibat dalam adopsi kripto dengan menyatakan dalam sebuah pernyataan hari ini ya bahwa mereka mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembelian mata uang kripto guys. Jadi ini cukup menarik ya, semakin banyak institusi yang mengambil opportunity ya ataupun berinvestasi di kripto ini guys. Dan kita lihat aja institusi mana lagi yang kira-kira akan mengambil opportunity juga ya di bidang kripto ini guys. Ini cukup menarik ya. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya, kita lansir dari harian Crypto Briefing. Di sini diinformasikan bahwa exchange OKX akhirnya meluncurkan jaringan Ethereum Layer 2 baru yang didukung oleh Polygon guys. Nah, ini menarik ya. Jadi pertukaran kripto OKX dan pengembang blockchain Polygon Labs telah mengumumkan kolaborasi untuk meluncurkan jaringan Ethereum Layer 2 baru yang disebut X1. Testnet untuk X1 yang diluncurkan hari ini menggunakan ZK ya atau Zero Knowledge Proof untuk memungkinkan transaksi yang cepat dan berbiaya rendah pada jaringan aman yang kompatibel dengan Ethereum guys. Token OKX yaitu OKB akan digunakan untuk membayar biaya gas di jaringan X1. Token OKB adalah token utilitas asli dari bursa OKX ya, dan digunakan untuk membayar biaya perdagangan di OKX, untuk berpartisipasi dalam platform peluncuran token Jumpstart OKX, dan untuk mendapatkan hadiah di OKX Earn. Tujuan dari Layer 2 X1 ini ya adalah untuk menarik para pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi yang dapat memanfaatkan basis pengguna OKX yang melebihi 50 juta di seluruh dunia guys. Sebagai bagian dari kemitraan, OKX akan menyumbangkan sumber daya teknik untuk meningkatkan Chain Development Kit atau CDK di Polygon ini guys. Sebuah kerangka kerja yang memungkinkan pengembang untuk membangun blockchain Layer 2 bertenaga ZK khusus di Ethereum. Peluncuran untuk blockchain X1 ini terjadi ketika persaingan memanas ya di antara pertukaran kripto yang menawarkan solusi Layer 2 eksklusif, di mana Coinbase baru-baru ini meluncurkan jaringan Base sebagai Layer 2 menggunakan teknologi Optimism. Sementara Kraken sedang menjajaki membangun solusi pensekelaan baru bekerjasama dengan Polygon. Jadi semakin menarik ya persaingan untuk Layer 2 yang diprakarsai ataupun dikeluarkan atau diluncurkan oleh exchange-exchange besar guys. Seperti Coinbase ada Base, kemudian Binance Smart Chain, dia juga mempunyai BSC. Nah sekarang ada OKX dengan X1-nya, dan kita tunggu untuk Kraken tampaknya juga akan meluncurkan Layer 2-nya sendiri guys. Nah ini cukup menarik ya, dan tentu saja ini menjadi salah satu indikasi bahwa dengan meluncurkan Layer 2-nya sendiri ya, ini bisa menjadi salah satu nilai lebih ya ataupun layanan baru yang diberikan oleh exchange tersebut guys. Dan biasanya kalau mereka mempunyai exchange-nya sendiri, biasanya ini ya transaksinya ini gas fee-nya akan lebih murah guys jika dilakukan di jaringannya sendiri. Jadi ini cukup menarik guys, nanti kita akan update lagi. Dan untuk informasinya hari ini cukup ya, nanti kita akan update lagi jika ada yang cukup menarik untuk diinformasikan kepada teman-teman semua. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.